Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 072. Tidak Ana, kamu telah melakukan kesalahan. Sudah kakak bilang jangan melakukannya lagi. Orang-orang tidak akan percaya lagi padamu jika kamu terus membohongi mereka. Dan ketika ada satu orang yang percaya padamu, kamu membohonginya, lirih Hilda yang kini tidak memiliki tenaga lagi. Ana menangis. Dia hanya bisa memeluk perempuan yang sudah ia anggap kakak untuknya. Hiks, maafkan aku kakak. Ana terpaksa demi menyelamatkan kakak dari pria jahat itu. Buff. Yulia berteriak kesakitan saat perutnya berhasil Aaron tendang, dia sampai harus jatuh ke tanah. Sial, perutnya tengah sensitif jika dipukul karena dia masih halangan. Serak. Aaron berhasil melepaskan kaitan kain yang menutupi wajah perempuan yang mengingatkannya pada sosok di masa lalu. Dan saat itu juga tubuhnya tertegun, dia seperti melihat sosok Fatimah pada diri perempuan ini. Fatimah saat muda, tapi kini jauh lebih muda, bahkan jauh lebih cantik. Fatimah. Yulia memiliki kesempatan. Dia melompat lalu naik ke pundak pria itu dan mencekik lehernya menggunakan lengannya. Aaron tersadar dari keterpakuannya. Bukannya panik lehernya yang kini menjadi sasaran, dia tertawa. Fatimah sudah mati, tapi lo benar-benar mirip dengan sosok perempuan hebat yang bisa membuat gue masuk ke rumah sakit bersama adik gue waktu itu. Jika lo Fatimah, apalah lo anaknya yang hampir gue lecehkan. Yulia semakin kuat mencekik leher Aaron. Jangan bawa-bawa umi gue sialan. Ahahaha, benar ternyata, lo putrinya Fatimah. Wah, bukankah ini takdir? Gue beberapa tahun ini berada di Surabaya dan baru kemarin datang ke Jakarta. Takdir mempertemukan kita kali ini, agar gue bisa melanjutkan kejadian dulu yang sempat tertunda. Sekarang lo udah dewasa, bahkan begitu cantik hingga tubuh gue tegang. Pasti lo masih perawan kan? IBYIS. Hinanya. Yulia berteriak saat lehernya ditarik lalu dijatuhkan ke tanah dengan satu kali hempasan. Bro. Kalian berdua diam, jangan ikut campur urusan gue. Peringat Aaron pada Hilda dan Ana yang akan mendekatinya. Pria itu mulai menginjak perut Yulia dengan kuat. Buff. Sialan lo dasar is. Teriak Yulia. Kembalikan harta berharga gue. Gue akan kembalikan, setelah gue puas mati tubuh lo. Mata Yulia bergetar hebat, dia berusaha menggapai sesuatu, tapi tidak ada satupun benda yang bisa dia gunakan. Yulia, kamu di mana? Itu suara suaminya membuat Yulia tersenyum lebar, menatap Aaron dengan keberanian. Yang datang kembali. Allah mendatangkan sosok pria pelindung untukku, kenapa aku harus takut? Mas Ikram, aku di sini. Tolong aku mas. Lo takutkan sekarang. Remeh. Yulia berusaha bangkit. Lo dulu ngira kalau gue ini gak punya siapa-siapa setelah kematian umi gue, tapi sekarang gue memiliki seseorang yang selalu ada untuk gue, pria is. Apa yang kalian lakukan pada istri saya? Ikram datang penuh dengan kemarahan dalam hatinya. Dia langsung berlari mendekat. Kemudian menendang punggung pria yang telah membuat istrinya terluka. Dasar pengecut. Beraninya sama perempuan. Tidak ada yang boleh melukai istri saya termasuk kamu. Buff. Aaron berusaha melawan, tapi dia kewalahan akan teknik bertarung dari sang lawan. Ikram menggunakan ilmu bela dirinya, juga emosinya yang memuncak. Kini amarah yang menguasainya. Buff. Pukulan pada bagian hidung membuat Aaron harus jatuh dan langsung tak sadarkan diri. Dengan hidung dan mulut yang sudah mengeluarkan darah. Napas Ikram terengah-engah. Dia berbalik menatap istrinya dengan tubuh yang kian melemah, menatap kondisi kekasih hatinya yang tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Allah, apakah aku gagal lagi untuk melindungi istriku?
Mas belum selesai Yulia memanggil suaminya, tiba-tiba dia harus tertegun. Menyaksikan seorang perempuan yang tadi disiksa oleh Aaron memeluk suaminya dari belakang. Mas Fahir, akhirnya kamu datang. Kemana aja selama ini? Aku membutuhkan Mas. Teriak Hilda memeluk erat tubuh Ikram dengan tangisannya yang keluar begitu hebat. Aku merindukanmu Mas Fahir. Benar-benar merindukanmu Mas. Perasaan apa ini? Kenapa dadanya sesak melihat suaminya sendiri dipeluk oleh perempuan lain, apalagi langsung di depan mata kepalanya sendiri. Rasa sakit fisiknya tidak sebanding dengan batinnya yang tak terima suaminya disentuh oleh perempuan asing yang telah ia tolongi. Yulia berusaha abai, dia berdiri sendiri saat Ustaz Ikram membalikkan badannya untuk melihat siapa sosok perempuan yang memeluknya dan memanggil nama tengahnya. Hanya seorang yang berani memanggil nama tengah Ikram, seorang perempuan yang selama ini begitu berarti untuknya. Kini Yulia, perempuan yang memakai tunik putih itu memilih berjalan mendekati Aaron yang sudah tak sadarkan diri sambil memegangi perutnya yang luar biasa sakitnya. Dia dengan brutal menarik jaket Aaron dan merogoh saku jaketnya. Bajingan, tidak sepantasnya kamu menyentuh milikku yang sangat berharga. Teriaknya, menatap penuh benci pada preman itu. Helaan napas lega Yulia keluarkan saat dua harta berharga miliknya akhirnya kembali pada tangannya. Segera dia memasangkan cincin pernikahan dan kalung liontin pemberian dari Umi Fatimah ke lehernya. Sayang, panggil Ikram mendekat membuat Yulia sontak mundur, menjaga jarak. Menatap suaminya dengan sorot kecewa karena kini dia mengendong sosok perempuan cantik berambut sebatas bahu yang sudah tak sadarkan diri dalam dekapannya. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Ikram dengan wajah cemas, sambil mendekap erat tubuh Hilda. Baik. Bisa-bisanya suaminya bertanya dirinya baik-baik saja sementara dia malah menggendong perempuan lain di depannya sendiri. Hatinya sesak. Perasaan apa ini? Ia tidak mencintai suaminya, tapi ketika suaminya lebih mengkhawatirkan perempuan lain dibandingkan dirinya sendiri membuatnya kesulitan untuk bernapas. Tidak mungkin ia jatuh cinta pada suaminya kan? Secepat itu. Siapa perempuan itu, Mas? Tanya Yulia dingin, dengan kedua tangan terkepal kuat. Nanti Mas jelaskan. Ayo kita pergi dari tempat ini. Kang Abdul, Ryan, tolong bawa preman itu lalu laporkan ke kantor polisi biar pihak berwajib yang tangani. Sepertinya pria itu memalak anak jalanan dan memaksanya untuk mengemis. Siap Ustaz, ucap Kang Abdul dan Ryan dari belakang dengan suara gugup. Enggak, Yulia menggeleng tak terima. Menunjuk perempuan yang suaminya gendong. Sekarang ini dari depan. Jelaskan sekarang padaku dia siapa. Nanti, kita harus segera pergi ke pesantren untuk mengobati luka dari tubuh Hilda. Ikram yang kini begitu panik. Dia ketika panik memang seperti ini, tidak peduli pada orang lain selain satu orang. Kepanikan Ikram adalah gangguan kecemasan yang terlalu besar, hingga otaknya hanya bisa memikirkan satu orang yang membuatnya panik. Jadi perempuan itu bernama Hilda. Yulia mengangguk paham. Suaminya sangat mengenali perempuan itu. Segitu berartinyakah dia sampai Mas tidak peduli padaku? Kenapa Mas hanya peduli padanya saja? Lihat aku di sini juga terluka. Dia menunjukkan pipinya yang memerah karena tamparan dari Aaron, perutnya pun pasti lebam, lengannya juga kena. Aku juga terluka, apalagi mentalku gak baik-baik aja Mas. Aaron adalah sosok pria yang membuatnya trauma. Ia pernah dilecehkan saat hujan turun, hari di mana uminya meninggal dunia. Tangan Mas cuman dua Yulia. Mas juga ingin mendekap kamu, tapi Hilda lebih membutuhkan Mas. Ayo kita pergi bersama-sama sekarang,
Mas mohon. Sekali aja mengerti. Keadaan Mas, sayang. Mas benar-benar khawatir dengan kondisi Hilda. Yulia menatap nyalang suaminya, di sini ia adalah istrinya bukan perempuan asing itu. Jika sejak awal kamu punya perempuan di masa lalumu, kenapa berusaha mendekatiku? Kenapa kamu ingin menikah denganku? Memberikan janji manis yang pada akhirnya hanya omong kosong saja. Dan kini saat perempuan yang kamu cintai kembali, kamu lebih memilihnya daripada aku. Emosi Yulia tidak bisa dia kendalikan lagi. Dia ingin memukul Ikram, bahkan perempuan yang kini tak sadarkan diri itu. Tapi tenaganya sudah habis karena membantu dua orang yang menjeratnya masuk ke dalam masalah yang membuat luka fisik dan mentalnya diuji lagi. Pada akhirnya Yulia pergi, melewati suaminya yang berdiri tertegun saat ia menyikuk pundaknya. Dasar pria munafik. Itu kata-kata Yulia yang terdengar di telinga Ikram yang membuat hati pria itu sakit. Tidak Zaujati, kamu. Yulia berlari tidak peduli apa yang dikatakan suaminya yang lagi mengecewakannya. Keluar dari gang sempit, Yulia melewati Hawa dan Mbak Siti yang menatapnya penuh kelegaan. Yulia, kamu di mana aja? Dia berlari melewati mereka, tidak lagi memperdulikan teriakan yang memanggil namanya. Dunia kejam, di saat ia ingin berubah dan menjalani kehidupan barunya harus sesulit ini. Perempuan dengan tubuh penuh luka itu berlari sekencang-kencangnya, disertai isakan dan air mata yang keluar membasahi pipinya. Dia tidak peduli tubuh lemahnya berulang kali jatuh, hingga kini sandalnya harus terlepas dan kemudian dia berlari tanpa alas kaki. Gak akan ada yang tulus sama lo Yulia. Teriaknya pada dirinya sendiri. Masa lalu lo terlalu buruk Yulia, perempuan sepertinya lo gak akan pernah bahagia. Ucapnya pada dirinya sendiri. 20 menit terus berlari, dan akhirnya kakinya mulai lemas. Bahkan panasnya aspal membuat telapak kakinya kini melepuh. Yulia duduk di kursi panjang, menatap jalan raya dengan tatapan kosong. Kendaraan yang begitu bising mendadak di telinganya menjadi sunyi. Air matanya turun, membasahi wajahnya kembali. Rasa sakit yang suaminya berikan padanya benar-benar membekas, padahal hanya masalah perempuan asing yang hadir di kehidupan suaminya, tapi kenapa semenyakitkan ini? Apa ini karma karena aku pernah memberikan suamiku pada Kak Aisyah? Jika iya, maafkan aku ya Allah. Aku hilaf. Melihat Mas Ikram memperdulikan perempuan lain melebihi diriku sendiri membuatku sadar jika aku. Yulia menepuk dadanya dengan kuat. Mencintainya, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mengapa ketika aku jatuh cinta padanya, akhirnya semenyakitkan ini? Yulia sadar akan perasaannya sekarang. Dia telah mencintai suaminya. Melihat suaminya yang peduli pada orang lain melebihi dirinya sendiri, dia tak terima. Hatinya hancur. Allah, kenapa ujianmu padaku terlalu banyak? Apakah dosaku terlalu banyak sampai Engkau berikan ujian padaku sekejam ini? Aku menyerah. Yulia ingin melepaskan hijabnya, dia ingin kembali pada dirinya yang dulu. Dia tidak kuat lagi jika akhirnya pria yang menuntun proses hijrahnya memberikan luka padanya. Luka yang paling besar sampai dia menyerah sekarang. Maaf. Aku perempuan pendosa yang hadir sementara untuk bisa merasakan kebahagiaan bersama pria yang jauh di atasku. Aku tidak pantas bersanding dengannya. Sejak awal kita berbeda. Dia yang paham agama, akan bersama dengan perempuan yang sama-sama paham agama. Bukan pendosa. Sepertiku. Tangannya bergetar hebat, mulai membuka kerudungnya yang selama ini ia pakai. Ketika kamu sedang diuji oleh Allah, maka keimanan yang ada di hatimu juga akan ikut diuji, Yulia. Ingat,
Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan mereka. Hijrah itu memang berat, tapi akhirnya Allah akan memberikan kebahagiaan untukmu. Awalan yang berat, tapi insya Allah akhir yang indah untukmu. Suara dari Umi Husna terdengar membuat kedua tangannya berhenti saat ingin melepaskan kerudungnya. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Teriaknya tersadar akan kesalahannya. Plak. Yulia menamparkan pipinya sendiri. Bodoh. Sehancur-hancurnya hati kamu, jangan pernah sekalipun kamu menyerah Yulia. Sadarlah. Jangan sampai pikiran buruk menguasaimu. Yulia, itu Lokan. Yulia tersentak kaget saat pundaknya dari belakang ditepuk. Buru-buru ia menghapus air matanya. Semakin kaget saat tahu sang pelaku yang menepuknya. Astaga Yulia. Syok Bara, langsung saja dia berjongkok di hadapannya. Lo sebenarnya kemana aja Yulia? Gue cari-cari lo selama ini. Keluarga lo gak ada satu pun yang kasih tahu di mana keberadaan lo ke gue. Pria yang memakai kemeja putih itu mengernyit heran karena melihat perempuan yang beberapa minggu ini dia cari hanya menunduk saat melihat sekilas wajahnya. Lo Yulia kan? Apa gue salah orang ya? Bara. Isak Yulia akhirnya. Dia ingin memeluk erat tubuh sahabatnya ini. Menumpahkan rasa sakit yang ada di hatinya, namun dia tahan dengan tangan terkepal kuat. Lo beneran Yulia kan? Yulia mengangguk kuat. Astaga akhirnya Sir, Bara menatap heran saat satu tangan sahabatnya itu malah menahan dada hidangnya yang akan memeluknya. Jangan peluk aku, maaf, Bar. Why? Yulia menghapus air matanya lalu tersenyum menatap satu-satunya pria yang selalu ada untuknya. Aku juga ingin peluk kamu kayak dulu, dimana kalau aku sakit kamu pasti peluk aku dan memberikan kehangatan untukku. Tapi sekarang kita gak bisa kayak dulu lagi. Maaf, Bar. Ya, kenapa? Yulia menanggapinya dengan senyuman kecil. Melihat kamu datang rasa sakitku berkurang. Kami tahu kan, kamu mantan terindah yang pernah menjadi bagian kebahagiaanku. Bara terkekeh kecil, akhirnya duduk di samping perempuan yang dia cintai sekaligus sahabatnya. Namun tak lama kemudian Yulia mundur, menjaga jarak 5 meter darinya. Lalu meminta maaf lagi. Kamu benar-benar berubah, Yulia. Bara berucap dengan senyuman sedikit menurun. Aku nyaman kayak gini. Lagi proses hijrah. Yulia mengangguk. Ternyata memperbaiki sesuatu yang sudah rusak itu gak mudah, Bara. Tapi aku ingin terus memperbaiki diriku. Sekarang aku lagi diuji, ternyata suamiku munafik orangnya. Dia berkata-kata manis selama ini padahal dia memiliki masa lalu dengan perempuan lain. Lo udah nikah. Kenapa gak kasih tahu gue, Hem? Bara menanggapinya dengan santai. Dia tidak terkejut karena itulah Bara. Pria segudang kemisteriusan di dalamnya, Yulia pun tidak bisa menebak hati pria ini. Dijodohin. Mau cerai. Gue bisa bantu. Jangan lupakan ayah gue pengacara. Yulia menggeleng. Kamu kesini bawa motor? Bawa? Gue tadinya mau ke kafe gak sengaja lihat bidadari berlari tanpa alas kaki. Kaki cantik lo itu jadi terlukakan. Ternyata sejak tadi Bara memperhatikannya. Pakai sepatu gue ya cantik. Gue gak tahu apa yang udah terjadi sama lo, sampai gadis barbar yang gue kenali bisa secengeng ini. Bara melepaskan sepatu putihnya lalu meletakkan di depan kaki putih Yulia. Mau gue pakein? Gak usah. Kalau gitu pakai. Makasih banyak Bara. Santai aja, lo kan sahabat gue sekaligus mantan pacar gue pas SD. Yulia tertawa, untuk sejenak dia melupakan masalah yang ada karena kedatangan Bara. Berhasil membuatnya tenang untuk sementara waktu.
Nyesel gak waktu SD lo mutusin gue? Tanya Bara dengan tatapan lembut menatap Yulia. Nggak pernah sama sekali. Aku dulu pacarin kamu karena iseng aja ngikut orang-orang, hehehehe. Siapa sekarang pria beruntung yang memiliki lo, Yulia? Beruntung? Yulia terkekeh sinis. Kenapa kamu anggap aku seistimewa itu, Bara? Bara memegang kalung salib di lehernya, dengan senyuman tak pernah pudar. Seharusnya lo tahu, lo memang seistimewa itu, Yulia. Hati lo tulus. Lo perempuan yang selalu peduli dengan orang lain. Betapa beruntungnya pria itu memiliki lo. Jujur aja kalau Tuhan kita sama, gue bisa langsung rebut lo dari siapapun. Tapi sayang gue masih berpegang teguh pada Tuhan gue, dan lo pasti akan tetap pada Tuhan lo. Aku harus pergi, ujar Yulia sambil berdiri. Dia tidak ingin berlama-lama di sini takut. Orang yang menyakitinya mencarinya. Suaminya mana mungkin mencarinya.